Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan tentunya selamat berbuka puasa juga untuk Tiara. Senyumnya sudah sumringah merekah karena sudah semangat sudah habis puasa. Satu martabak soalnya. Sudah habis satu martabak, masih ada 2 potong lainnya pemirsa. Nanti akan dihabiskan oleh Tiara. Tapi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya tentunya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Termasuk pembahasan utama kami malam hari ini mengenai puluhan narapidana di Lapas Kelas 2B Kuta Cane Aceh yang melarikan diri pada Senin kemarin pemirsa. Dan pihak lapas ini mengakui bahwa kelebihan kapasitas ini menjadi salah satu faktor pemicunya. Lantas apakah kemudian overkapasitas ini menjadi celah bagi narapidana untuk kabur? Bagaimana kemudian sistem pengawasan yang berjalan dan seperti apa sistem perbaikan yang harus dilakukan ke depan sehingga kasus ini tidak terus terjadi pemirsa. Itu akan menjadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini bersama saya Ken Ane. Ya, dan saya Tiara Harahap pemirsa. Selain itu warga ini juga dibuat geram dengan adanya aksi pelecehan seksual terhadap 3 orang anak di bawah umur dan juga 1 orang dewasa yang dilakukan oleh ex-Kapolres Ngada yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan tidak hanya itu, ex-Kapolres Ngada ini juga ditetapkan sebagai tersangka penggunaan obat terlarang. Seluruhnya akan kami hadirkan pemirsa bersama saya, Tiara Harahap dan juga Ken Ane di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, kalau Tiara sudah punya menu berbuka puasa martabak, ini kami juga akan menghadirkan untuk Anda pemirsa. Rekomendasi untuk menu berbuka puasa lainnya bersama rekan-rekan kami di lapangan ini juga yang sudah mengkurasi selera-selera luar biasa di beberapa titik. Ada rekan kami Atika Putih saja sambil melihat Syamsul Ma'arif. Karena cuma itu yang bisa dilakukan ya Ken ya, kalau lihat Syamsul Ma'arif makan tadi. Betul, tapi kita akan memperbarui juga pemirsa berbagai informasi lainnya termasuk informasi dari Presiden Prabowo yang meresmikan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru langsung ke rekening masing-masing. Ya, Presiden berharap tidak ada lagi budaya untuk memperlambat pekerjaan yang seharusnya bisa cepat. Ya pemirsa, langsung saja kita akan melihat bagaimana kemudian pernyataan atau baik, itulah tadi pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama yang hari ini memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung tentunya dalam kasus korupsi yang terjadi di Pertamina Patra Niaga. Pemirsa, usai jeda tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Kami akan hadirkan pembahasan mengenai 52 narapidana yang melarikan diri dari Lapas Kelas 2B Kuta Cane Aceh Tenggara pada Senin petang 10 Maret 2025 di mana insiden ini terjadi menjelang waktu berbuka puasa dan saat para napi jebol 3 lapis pintu pengaman dan juga melarikan diri, serta mayoritas dari mereka ini merupakan terpidana kasus narkotika. Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda pemirsa usai jeda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, overkapasitas ini dinyatakan oleh pihak Lapas Kuta Cane Aceh menjadi salah satu faktor yang kemudian menyebabkan puluhan narapidana kabur dari lapas. Lalu mengapa overkapasitas ini nampaknya menjadi celah bagi narapidana kemudian bisa lolos dari lapas? Pemirsa, apa sebetulnya yang terjadi? Bagaimana sistem pengawasannya berjalan? Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung tentunya malam hari ini. Ada Pak Sugiat Santoso dari Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Pak Sugiat. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya. Pak Yan, kita ingin tahu terlebih dahulu update-nya per hari ini seperti apa Pak? Sudah ada berapa banyak narapidana yang kemudian kembali ke lapas? Dari jumlah narapidana yang kabur yang melarikan diri itu 52 orang. Dilakukan oleh pihak lapas untuk mencari mereka yang kemudian belum juga kembali ke lapas ini Pak? Ya. Kebetulan kemarin dari pihak Lapas Kuta Cane Aceh mengenai apa yang terjadi di sana. Tapi bagaimana kemudian DPR juga merespon mengenai hal ini? Karena catatannya tidak hanya kali ini terjadi dan tidak hanya di Kuta Cane, Pak Sugiat, di beberapa titik juga sempat terjadi hal ini. Ya, yang pertama kami Komisi 3. Itu temuan paling tidak salah satu temuan yang kemudian didapati oleh Komisi 13. Lagi kalau yang sudah mendapatkan vonis lama, dia kan berhak. Termasuk kita juga ingin tahu Pak Yan, bagaimana kemudian sistem pengawasan yang berjalan di Lapas Kuta Cane Aceh. Tapi sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali hadir untuk Anda. Ya, overkapasitas lapas ini bak bom waktu pemirsa dan inilah kemudian yang terjadi di Lapas Kelas 2B Kuta Cane Aceh. Kita ingin tahu sebetulnya bagaimana Pak Yan sistem pengawasan yang berlangsung di sana. Tapi dijawabnya ditahan dulu Pak Yan karena sebelumnya pemirsa kami ingin mengajak Anda untuk melihat laporan dari rekan kami Wana Sari langsung dari Lapas Kuta Cane Aceh berikut ini.
Ya pemirsa, itulah kira-kira laporan dan juga gambaran yang bisa kita dapatkan bagaimana kondisinya di Lapas Kelas 2B Kutacane Aceh. Kawasan yang berlangsung atau terjadi di Lapas Kutacane Aceh ini seperti apa sebetulnya yang selama ini berlangsung? Iya. Kamar mungkin ya para narapidana. Nah, kita juga ingin tahu bagaimana respon dari Pak Ian mungkin dari Lapas Kutacane Aceh mengenai bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar bagi narapidana. Seperti apa lagi yang didapati oleh DPR mengenai kondisi lapas kita di Indonesia. Semuanya sudah kebanyakan ini kemudian menggambarkan tadi bagaimana spontan ya Pak melarikan diri yang dilakukan oleh para narapidana di Kutacane. Lain yang bisa digunakan selain penjara Mbak, yang tentunya juga bisa memberikan efek jera, termasuk merespon tadi mengenai kebutuhan dasar Mbak, isu-isu kebutuhan dasar yang tadi juga sudah disampaikan Pak Ian. Kalau kita bisa mengadaptasi. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda dengan pembahasan yang lainnya. Sesaat lagi kami akan kembali bersama dengan rekan kami Tiara Harahap. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Ini informasi selanjutnya ini berkaitan dengan mantan Kapolres Ngada pemirsa AKBP Fajar Widya Dharma Lukman yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka pencabulan anak. Petugas kepolisian pun langsung menahan tersangka di Rutan Bareskrim Polri pada hari ini. Ya, kita akan langsung update informasinya pemirsa bersama dengan reporter kami Haidar Fasal yang saat ini berada di Bareskrim Polri. Selamat malam Fasal, seperti apa informasi terbaru dari konferensi pers yang tadi sudah diberikan oleh pihak kepolisian mengenai penetapan tersangka dari ex Kapolres yang saat ini terlibat dalam kasus pelecehan seksual? Baik, Tiara dan juga pemirsa terkait dengan perkembangan melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, berkaitan dengan hal ini pemirsa kami akan langsung membahasnya bersama dengan kriminolog Mbak Hanifah Hasnah. Mbak Hanifah, terima kasih ya masih standby di Apa Kabar Indonesia Malam bersama kami. Orang dewasa yang sebenarnya tidak mengenal mereka ya, informasinya ini bisa menarik perhatian mereka sehingga mereka mau melakukan hal tersebut. Tapi mohon maaf dijawab nanti Mbak Hanifah. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa usai jeda berikut ini. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Mbak Iva, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sempat terpotong bahwa ini kalau dilihat dari usianya ada 6 tahun, 13 tahun, 16 tahun, bahkan di atas 17 tahun begitu ya. Cara-cara apa yang kemudian ini digunakan sehingga penegak hukum yang seharusnya dipercaya ini bisa melakukan aksi yang begitu bejat, begitu biadab yang kita semua bahkan nggak nyangka gitu ya. Oke, kita bisa melihat begini. Bisa jadi si anak-anak ini korban. Rupanya tidak terjadi lagi. Dan penegak hukum bisa menjalankan tugas yang sebenar-benarnya begitu ya, karena kepada sama-sama atas waktu dan juga perspektifnya yang sudah diberikan kepada kami. Dan pemirsa, informasi berikutnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Warga perumahan Pesona Depok meminta pemerintah daerah merelokasi keberadaan tangki air dengan kapasitas 10 juta liter karena tangki miring dan membahayakan. Kasus pembunuhan yang menewaskan seorang pemilik tempat pencucian mobil di Prabu Muli, Sumatera Selatan akhirnya terungkap. Kasus pembunuhan yang menewaskan seorang pemilik tempat pencucian mobil pemirsa di Prabu Muli, Sumatera Selatan ini akhirnya terungkap. Iya, akibat ulah sang anak seorang ibu rumah tangga di Taman Sidoarjo, Jawa Timur tewas dibacok seorang pria teman anaknya sendiri. Pelaku Ya pemirsa, sebuah kapal tongkang batu bara hantam rumah warga di Sungai Musi, Kota Palembang. Seorang wanita di Kabupaten Buru Selatan, Maluku diterkam seekor buaya sepanjang 4 meter. Korban diterkam hingga tewas saat bersama dua teman. Salah satu gudang yang diduga tempat penyimpanan minyak kita disegel di Pergudangan Karawang, Jawa Barat pemirsa. Aksi tidak terpuji dilakukan sejumlah pengendara motor membongkar separator busway karena terjebak saat melawan arah menghindari razia polisi.
Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Kanana pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi program 2 Sisi akan hadir untuk Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Akhir kata kami pamit pemirsa, selamat malam, sampai jumpa.